Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Amalia dengan NIM 20203109 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Multimedia. Dosen pengampunya yaitu Ibu Yasmin Dejeman, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Di video kali ini, saya akan membahas sejarah salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Di sini, saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama, latar belakang keluarga Bapak Muhammad Hatta. Yang kedua, latar belakang pendidikan Bapak Muhammad Hatta. Yang ketiga, latar belakang karir Bapak Muhammad Hatta. Yang keempat, Muhammad Hatta pada masa perjuangan. Yang kelima, prestasi yang diraih oleh Bapak Muhammad Hatta. Yang keenam, wafatnya Bapak Muhammad Hatta. Latar belakang keluarga Bapak Muhammad Hatta yaitu Muhammad Hatta yang populer dikenal dengan nama Muhammad Hatta, lahir di daerah Batu Hampar, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya yang bernama Haji Muhammad Bejamil, sedangkan ibunya bernama Siti Saleha. Saat Hatta berumur 7 bulan, ayahnya Muhammad Bejamil meninggal dunia. Setelah ibunya menikah dengan Haji Mim, pernikahan mereka melahirkan 4 anak dan semuanya perempuan, sehingga Hatta memiliki 5 saudara perempuan dan beliau merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tersebut. Rumah kelahiran Bung Hatta terletak di pinggir jalan ke arah terminal sekitar 500 meter dari Pasar Adas, Bukit Tinggi. Rumahnya sederhana dan berlantai 2. Ada plakat keterangan Bapak Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Bung Hatta, dan ada juga bendera merah putih di depan rumah Bung Hatta. Keluarga Hatta menikah dengan Rahmi Racin pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Muti Farida Hatta, dan anak yang kedua bernama Gemala Rabi'ah Hatta, dan anak yang ketiga yaitu bernama Halida Nuriyah Hatta. Hatta sempat menyaksikan kelahiran kedua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Suwaso dan Muhammad Atara Bari Jamil. Kita masuk poin yang kedua, latar belakang pendidikan Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta masuk ke sekolah rakyat pada umur 6 tahun setelah belajar di sekolah swasta selama 6 bulan. 3 tahun kemudian, Bung Hatta pindah ke sekolah Belanda Europese Lagere School atau disingkat dengan ELS dan lulus pada tahun 1916. Hatta melanjutkan pendidikannya ke Winggeberen Lageren Onderwijs atau disingkat dengan MULO di Padang dan lulus pada bulan 1916 dalam ujian MULO, dan terbukalah jalan bagi Hatta untuk melanjutkan sekolahnya di Batavia. Hatta mulai mendaftarkan ke sekolah PHS Prince Hendrik School untuk mendaftarkan dirinya sebagai murid. Bagi sekolah dagangnya, pada bulan Mei 1921, Hatta berhasil menamatkan sekolahnya di PHS. Merasa tak cukup, Muhammad Hatta mengajukan permohonan beasiswa kepada pemerintah untuk memberangkatkannya sekolah ke Belanda. Namun, karena telat mengajukannya, Hatta akhirnya diberikan beasiswa oleh Yayasan Van de Veter. Akhirnya, Hatta berhasil pergi untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Hadel School di Belanda. Nah, Bung Hatta pun berbagai gelar yang telah diraih oleh Muhammad Hatta di Indonesia.
yaitu tanggal 27 November 1956, Hatta mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Gadjah Mada yang bertepatan di Yogyakarta. Dan yang kedua, berbagai gelar dokter akademis di berbagai cabang ilmu telah berhasil beliau dapatkan dari banyak universitas negeri di Indonesia. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, latar belakang karir Bapak Muhammad Hatta. Saat bersekolah di Mulo, Hatta masuk perkumpulan sepak bola bernama Slough dan menjabat sebagai bendahara. Pada bulan Januari tahun 1918, Hatta menjadi utusan Jog Sumaterane Board atau disingkat dengan JSB dan terpilihlah menjadi bendahara karena kepandaian Hatta dalam bidang keuangan. Pada saat menjadi beasiswa di Belanda, Hatta menjadi bendahara di organisasi mahasiswa Indonesia yang bernama Indi Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Hatta menjadi pemimpin majalah Hindia Belanda. Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi ketua PI. PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda, dan hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi. Hatta memimpin delegasi di Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Brickell, Prancis. Tanpa banyak oposisi, Indonesia secara resmi diakui oleh Kongres. Hatta dan penggerak nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga menentang imperialisme dan penindas kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 bulan Februari tahun 1927. Bersama dengan Nazir Estefamontejo, Ali Satromidi Jojo, dan Abdul Mehdi de Jojo di Nigra, Hatta dipenjara di Rotterdam selama 5,5 bulan akibat dituduh sebagai komunis. Hatta dan kawan-kawannya diadilin pada tanggal 8 Maret 1928 dan 22 Maret 1928. Antara tahun 1930 sampai 1933, Hatta memusatkan diri kepada studi serta penulisan karang untuk majalah Daulat Rakyat dan kadang-kadang The Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932. Hatta bersama 7 orang pemimpin lainnya ditahan di penjara Glodok Cipinang selama lebih dari 2 tahun. Inilah sosok 7 orang pemimpin yang di sebelah kiri nomor 2 itulah Bapak Bung Hatta. Perjuangan Hatta pada masa pembuangan. Di tahun 1935, Hatta diasingkan ke Tanah Merah Boven di Goes di daerah Papua. Hatta tidak mau bekerja pada Belanda, melainkan secara teratur beliau menuliskan artikel untuk surat kabar. Di tempat pengasingan, Hatta menghasilkan kumpulan bahan-bahan pelajaran yang dibukukan dengan judul Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan dan Alam Pemikiran Yunani. Pada akhir tahun 1935, Hatta dipindahkan ke Bandanya. Kembalinya Hatta ke Tanah Jawa. Hatta kembali ke Jakarta pada masa penduduk Jepang masuk ke Indonesia. Pada masa penduduk Jepang, Hatta menyampaikan pidato di lapangan Ikada yang isinya, Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda, dan oleh karena itu, kita tak ingin dijajah kembali. Tua dan muda merasa ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyai sebagai jajahan orang kembali. Seperti itulah pidato yang disampaikan oleh Bapak Bung Hatta di lapangan Ikada. Perjuangan Hatta pada masa proklamasi. Pada awal Agustus tahun 1945, dibentuk PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Hatta dan Soekarno bekerjasama dalam menyusun naskah teks asli proklamasi di Rumah Lakshmanan Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945.
Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasi kemerdekaan Indonesia tepat pukul 10 WIB di Jalan Perkasa Timur nomor 56 di daerah Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Perjuangan Hatta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada Juli tahun 1947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi dengan menyamar sebagai co-pilot untuk mencari dukungan atas Indonesia. Tahun 1948, Presiden Soekarno dan Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka oleh Belanda. Tanggal 20 Desember tahun 1949 di Den Haag, Hatta mengetuai deklarasi Indonesia dalam konferensi meja Buddha untuk pengakuan kedaulatan Indonesia. Bung Hatta menjadi Perdana Menteri sewaktu Republik Indonesia Serikat berdiri untuk sementara waktu. Hatta pada periode tahun 1950, Bung Hatta wafat. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap menjadi aktivis pendidik dan ekonomi. Tanggal 17 Juli 1953, beliau dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tahun 1955, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tanggal 15 Agustus tahun 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Tejito Magukusumo, Jakarta dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Prestasi yang diraih oleh Bapak Muhammad Hatta yaitu tahun 1926 sampai 1930 berturut-turut dipilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional di negara Prancis. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tanggal 27 Desember 1949, mengetuai delegasi Indonesia dalam konferensi meja Bundar. Pada tanggal 17 Juli tahun 1953, Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Banyak mendapatkan gelar doktor dari beberapa universitas. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1972, mendapat tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Muhammad Hatta dan Soekarno, dua tokoh proklamator kemerdekaan bangsa ini, yaitu Soekarno dan Hatta, memiliki ciri-ciri masing-masing dalam pemikiran dan gagasannya mengenai suatu bangsa yang merdeka. Soekarno lebih menekankan kepada persatuan dan kebesaran bangsa yang dapat mengobarkan semangat kebangsaan. Di lain pihak, Hatta lebih menekankan tentang kemakmuran dan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pemikiran dari kedua tokoh tersebut memang memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi pada hakikatnya, kedua pemikiran tersebut memiliki banyak kesamaan dan perbedaan yang terdapat dari keduanya yang saling melengkapi bagaikan tangan kiri dan tangan kanan. Dan persamaan yang amat penting adalah sama-sama selaku proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Persamaan antara Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Soekarno. Soekarno adalah seorang sekuler pada tahun 1940. Soekarno pernah menulis artikel Apa Sebab Turki yang memisahkan agama dari negara. Ia mempropagandakan sekularisme Turki sebagai suatu teladan yang patut dicontoh. Hatta juga seorang sekuler dalam sidang BPUPKI dengan berkata, memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia
didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Dengan lain perkataan, bukan negara Islam. Sama-sama sebagai proklamator yang memiliki sifat cinta tanah air dan bangsa, dan kedua-duanya disegani oleh bangsa lain. Wafatnya Bapak Muhammad Hatta. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, dan 1979, dan terakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediaman Jalan Diponegoro nomor 57, daerah Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintah Soeharto. Sekian video kali ini mengenai biografi Bapak Muhammad Hatta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.